Wajah Qin Yichen terkejut, dan 9 panah dewa berubah menjadi 9 pilar surgawi, memaku matahari yang berapi-api ke tanah, menyebabkan langit runtuh dan hancur. Di manakah warisan leluhur Dai? Melihat sekeliling ke langit berbintang, tetapi tidak menemukan apa-apa, Qin Yichen hanya bisa mengendalikan kapal perang Feng Qing untuk masuk lebih dalam. Selain dikejutkan oleh 9 panah ilahi, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kekuatan 9 gagak emas ini. Sebaliknya, burung gagak emas ada di seluruh dunia, dan itu hanyalah Yingmang dan matahari yang cerah. Bagaimanapun, ini adalah pewaris pertama Kaisar Gagak Emas. Hati-hati. Pada saat ini, saya melihat Putri Wenxing berseru, api langit yang terfragmentasi di kejauhan, seolah-olah merasakan napas mereka, benar-benar mengubah lintasan tanpa tujuan yang asli dan menyerang kapal perang Xiang Feng Qing. Tidak hanya itu, Kong Wu, Bai Guanxing, dan Lei Qiu merasa bahwa mereka sedang dibakar oleh panas yang sangat dahsyat, yang membuat mereka mengerang. Ini untuk membenci naga sejati dan ras manusia kita. Lei Qiu mengepalkan tinjunya, dan karena Qin Yichen adalah dewa bawaan, dia merasa lebih baik. Tetapi bagaimana dia bisa menahan provokasi seperti itu? Dulu, kamu menunggu terik matahari terbit di atas langit dan membakar banyak orang dari klan kita. Hari ini hanya ada abu yang tersisa, jadi beranikah kamu membuat kesalahan? Lei Qiu meledak, tiba-tiba mengungkapkan dewa, berubah menjadi naga guntur yang membentang puluhan ribu mil, dan bergegas ke api langit. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah api juga menyala hari itu, dan kemudian berubah menjadi gagak emas, dan dengan peluit, itu juga membunuh Lei Qiu. Qin Yichen tertegun, meskipun dia tidak tahu apa ranah 9 gagak emas menurut sistem budidaya saat ini. Apakah mereka bisa melampaui Kaisar Surga saat ini? Dia pasti tidak lemah. Qin Yichen bahkan memperkirakan bahwa salah satu dari 9 gagak emas akan lebih baik daripada Lei Qiu dalam hidupnya, dan itu bahkan tidak sedikit. Naga petir bertarung melawan gagak emas yang ditransformasikan oleh bara api matahari. Qin Yichen dan Putri Wenqing saling memandang sebelum berseru, "Tolong!" Bum bum bum. Di kapal perang, kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan Feng Jiuman bahkan memegang pisau gunung dan membelah gagak emas menjadi 2. Nenek moyang kakek, bunuh kamu dengan 1 panah, dan kakek membunuhmu dengan 1 pedang. Ledakan. Gagak emas meledak dan hancur dan berubah menjadi api matahari langit yang melayang berkeping-keping. Melihat ini, sesepuh dari klan Kaisar Ke dengan cepat berkata, "Cepat dan kumpulkan api matahari itu." Ini bayi langka. Api matahari yang dibakar oleh bara api sangatlah murni dan panas, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka setara dengan rambut, daging, dan darah dari 9 burung gagak emas. Lei Qiu menjelajahi telapak tangannya dan mengumpulkan bara. Ini benar-benar harta yang bagus. Meskipun jalan matahari tidak sebaik klan Phoenix, tetapi juga sangat bagus di dunia. Memurnikannya dapat meningkatkan cara matahari dan api. Wei. Lei Qiu melirik Qin Yichen dan berkata, kesempatan ini adalah setengah dari keluarga. Setengah dari keluarga yang dikatakan Lei Qiu secara alami adalah Istana Yan Wang dan Istana Kaisar Ke terbagi rata. Hal ini, veteran klan Kaisar Ke tidak memiliki pendapat setelah saling memandang. Kumpulan api matahari ini dapat membentuk seorang prajurit Tao yang sangat baik. Anda tahu, sekarang seluruh umat manusia telah tertindas. Alat pemurnian, alkimia, formasi, dan banyak aspek lainnya tidak lagi menjadi kejayaan tahun ini, bahkan sangat sunyi. Mengenai tentara Tao, kebanyakan dari mereka harus membelinya dari istana kekaisaran, atau kota Feng Shui akan digunakan untuk merampok mereka. Di masa depan, umat manusia juga akan memiliki skala pembuatan harta karunnya sendiri. Bara dikumpulkan di kapal perang, dan sesepuh klan Kaisar Ke berkata lagi, "Tianxing, Wenqing, cepat saring bara ini. Ada tanda-tanda penyebaran. Jangan sia-siakan." Qin Yichen awalnya memahami dao api dan dao api, dan sekarang ada banyak dao api di 10.000 jalan bunga iblis. Memurnikan bara, membuatnya merasa sangat keras dan penuh gairah, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan api. Teruskan. Kapal perang Feng Qing berlari kencang, dan akhirnya, secara bertahap mendekati matahari terbenam pertama, dan suhunya menjadi semakin panas. Dan bahkan Dao Jin yang dibangun di permukaan kapal perang menjadi lengket dan sepertinya meleleh. Apa yang membuat Qin Yichen merasa lebih menakutkan adalah bahwa pada saat ini, mereka terbang di atas matahari terbenam. Melihat ke bawah dari atap kapal, matahari terbenam sangat luas. Qin Yichen sekarang dapat melakukan perjalanan di langit berbintang dan telah melihat matahari yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi matahari yang terik juga besar dan kecil, dan matahari terbenam di bawah kakinya sangat luas dan luas, seperti lautan api di samping. Permukaannya masih terus berguling dengan matahari yang mengepul. Kayu, terbangkan kapal perang lebih tinggi. Kalau tidak, kita akan dilelehkan. Putri Wenxing tiba-tiba berteriak, tidak. Semakin dekat Anda, tidak ada gunanya bahkan jika Anda terbang tinggi.
Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sangat sulit membayangkan terbenamnya matahari yang terbenam. Jika kapal Feng Qing jatuh ke dalamnya, itu akan seperti pangsit jatuh ke dalam panci panas. Qin Yichen juga sangat merepotkan. Kuncinya adalah matahari terbenam yang pertama. Melihatnya, ada 9 cara di langit berbintang yang luas ini. Apa yang membuat rambut Qin Yichen semakin menakutkan adalah saat matahari terbenam, tampaknya ada hantu gagak emas yang menjulang. Tetapi matahari terbagi menjadi 2 oleh pilar hari. Dan itu dipaku ke hati gagak emas, membuat hantu tidak dapat bergabung. Tetapi pada saat ini, ketika matahari terbenam di bawah kapal terus bergelombang, Qin Yichen sudah merasa panas dan berkeringat di dahinya. Anda tahu, di alam Putri Wenxing, tubuh fisik menjadi tubuh Tao, dan pengendalian tubuh sangat misterius. Setetes keringat juga akan dianggap oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya sebagai air dan kesempatan ilahi. Dan Qin Yichen, dewa bawaan, tidak bisa berkeringat, tetapi bukan keringat yang mengalir di dahinya, tetapi cara pisau pedang ilahinya sendiri, yang ganas dan panik. Tianxing, berbaliklah. Klan Dike selalu berteriak, bukan berarti mereka tidak membantu umat manusia, tetapi dalam situasi ini, dengan kekuatan mereka, sulit untuk menginjakkan kaki di tanah orang mati. Qin Yichen dengan cepat mengangkat kapal perang ke langit, tetapi itu masih sangat panas. Tetapi pada saat ini, dia melihat permukaan Tianzu yang menutupi langit dan matahari, dan tiba-tiba berkedip. Untuk pilar hari ini, itu hanya berkedip sedikit. Tetapi Qin Yichen melihatnya, tetapi merasa ada miliaran garis yang berkedip-kedip, dan garis-garis itu sangat misterius, seperti garis dao yang paling indah dan sempurna di dunia. Polanya dipenuhi dengan kehidupan yang megah, seperti sebuah oasis dengan terus-menerus berkedip. Qin Yichen merasakan angin sejuk, yang sangat menyegarkan. Seolah-olah orang-orang di gurun menyambut angin sejuk, dan itu penuh dengan kenyamanan. Tetapi setelah Qin Yichen pulih, dia bahkan lebih kagum pada keindahan Tianzu ini. Ini seperti pola Tao yang melampaui dunia. Dengan Taoisme Qin Yichen saat ini, sulit untuk memahami beberapa sajak Tao kecuali kedalamannya. Setelah klan Dike berteriak dengan nyaman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah, panah ajaib telah muncul. Panah ajaib Fusang telah muncul. Mata dewa tua suku Dike berkedip-kedip. Konon, pada masa itu, ras manusia Dai menghabiskan banyak kesusahan sebelum memohon sebatang cabang kembang sepatu. Cabang itu berubah menjadi anak panah, dan busur itu menembak selama 9 hari.